Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Alhamdulillah, kami masih bisa terus menemani Anda. Saya Hefsul Arif. Dan saya Egy Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Dan ada pemirsa yang mengingatkan bahwa ini adalah episode Off the Record yang ke-500, Mas Hersu. Oh gitu ya? Alhamdulillah. Tapi ini dimulai sejak zaman ini ya, almarhum Bang Arif ya, Dr. Arif. Betul. Mhm. Ya, oke. Jadi bagaimanapun juga ini terima kasih atas support Anda terus sampai bertahan episode 500 ya. Nggak kerasa waktu berlalu yang kalau diingetin yang bagian-bagian begitu itu sensitif soal umur, Mbak. Itu berarti kan umur udah makin nambah terus. Jadi kita ada tanda-tanda apa lagi, Mbak, hari ini, Mbak? Ya, ya, ya. Ini tanda-tanda bahwa apa ya, Mas Hersu, makin terungkapnya ya bahwa lembaga-lembaga yudikatif kita itu memang ancur-ancuran begitu. Dan Lanjutan, kemudian ya, ini yang terkena tidak hanya bagian bawahnya, bagian administrasi apa dan sebagainya, tapi ketuanya langsung juga terlibat ke dalam proses tersebut begitu. ya, Ini ya. Yang Fatin. Anda maksud ini kemarin di Mahkamah Konstitusi itu kan benar-benar babak belur karena orang-orang jalan, kalau kita ingat ya, ini kayak ada dua orang ya, Saldi Isra dan Arif Hidayat, ini kan bisa jadi deep throats-nya gitu ya, yang mengungkap apa yang ada di dalam. Jadi sebenarnya makanya saya bilang sebenarnya nggak perlu dengar lebih detail tentang pelapor-pelapor yang sedang ditangani oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya Mbak ya. Cukup aja dipanggil Saldi Isra dan Arif Hidayat, itu sebenarnya udah selesai dan kasusnya sebenarnya udah bisa dipastikan ya batal ini, seharusnya putusan nomor 90 itu kalau kita mengacu pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, pasal 17 ayat 5 dan 6 itu kan di situ disebutkan bahwa setiap kali ketika seorang hakim itu ketika ada menangani perkara yang terkait ada konflik of interest, baik hakim dan panitera itu harus mundur, baik kemauan sendiri maupun kemauan pihak yang berperkara. Dan di situ disebutkan kalau kemudian dia tidak mundur itu keputusannya bisa dibatalkan dan juga dia bisa terkena hukum administrasi, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jadi sebenarnya itu udah kita welo-welo dari situ udah kelihatan, karena Pak ini kan selalu membela diri, kan ini beda kasus ini, kata dia saya tidak menghadiri konflik kepentingan gitu, yang sengketa, tapi ini lebih pada norma gitu ya, normanya abstrak gitu ya, norma abstrak yang berkaitan tadi dengan batas usia tadi itu kan. Jadi kata dia nggak ada konflik of interest ya, kok nggak ada konflik of interest, gimana uang ponakannya yang berkepentingan untuk maju kok nggak ada konflik of interest. Dan kemudian juga kan sebenarnya soal usia itu open legal policy kan, sejak awal posisinya Mahkamah Konstitusi itu kan seperti itu gitu. Tapi dalam kasus ini kok bisa berubah nggak open legal policy. Jadi sebenarnya menurut saya kalau kalau Majelis Kehormatan itu bekerja dengan serius, sebenarnya batal itu pencapresan Gibran, dan itu masih ada sampai tanggal 8 ya. Batas bisa diganti loh calon presiden dan calon wakil presiden itu sampai tanggal 8. Makanya Mahkamah Konstitusi sekarang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berkejaran gitu ya Mbak ya. Berkejaran untuk bekerja, kalau bisa mereka udah memutuskan itu sebelum tanggal 8 gitu. Itu yang dan orang kan banyak bertanya-tanya, apa memang berani memutuskan itu? Nah, tanda-tandanya, gitu. Sekarang ngomong tanda-tandanya lagi. Tanda-tandanya situasi sekarang udah berubah loh ya. Tidak seperti Pak Jokowi itu, tidak sedahsyat seperti yang dibayangkan. Dukungannya juga mulai melemah ya. Kalau di pemerintahan dan sebagainya kita lihat di DPR deh yang paling gampang kita lihat ya Mbak Agi ya, di DPR sebelum ada tiga pasang calon presiden dan wakil presiden, ini total suaranya 81,9%. Itu setelah PAN itu total cuma 19,2% itu yang oposisi, ya ini Demokrat dan PKS. Sekarang kebalik loh Mbak Agi. Karena kalau kita hitung itu ada PDIP, ada koalisinya koalisi Ganjar Mahfud, kemudian Amin. Itu sekarang tadi saya coba hitung-hitung 54,60%, Mbak. Itu yang padahal Demokrat, kita tahu ini Demokrat ini kan sebenarnya bola liar ini di koalisinya itu potensi, kalau nggak kita sebut bola liar, tapi dissenting opinion nih potensialnya, nah gitu, bukan concurring nih, dissenting opinion mereka ini. Jadi kecenderungan mereka pasti akan lompat ke kubu oposisi kalau terjadi apa-apa. Jadi hati-hati, saya kira ini yang mau kita bahas ya hari ini Mbak Agia. Dan kelihatannya meskipun sekarang ini sejumlah lembaga survei menggelontorkan bahwa surveinya
surveinya Prabowo Gibran itu tetap paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, banyak orang udah mulai ragu dengan dengan data survei itu. Kenapa? Fakta-faktanya orangnya Pak Jokowi banyak yang meninggalkan Pak Jokowi dan begitu. Relawan-relawannya, bukan relawannya lah ya, pokoknya loyalis Pak Jokowi udah pada dapat inti Pak Jokowi. Masa masih tetap suaranya paling tinggi? Ya nggak mungkin kan dari situ. Iya, kalau kita melihat yang ada di MK ya Mas Ersu, seharusnya kan memang sudah jauh-jauh hari ini para pakar hukum tata negara begitu memperingatkan bahwa sebelum diputuskan ya pada tanggal 16 itu sudah memperingatkan bahwa MK tidak berwenang untuk menambah-nambahi pasal begitu. Iya. Dengan frase itu seharusnya mereka berwenangnya misalnya hanya membatalkan misalnya seperti itu. Jadi menambahi frase itu yang dipertanyakan begitu. Jadi wajar lah kalau sekarang kemudian ada majelis kehormatan ya namanya ya Mas Yersu ya oleh Pak Jimli itu kemudian dibentuk. Walaupun kalau saya lihat riwayatnya ternyata Pak Jimli tadinya tuh menolak ya dia untuk masuk ke dalam majelis tersebut gitu. Apalagi kemudian kan belakangan kita ketahui ternyata anak Pak Jimli yaitu Robi Asidik itu juga menjadi posisinya sebagai wasekjen gitu dari Partai Gerindra dan juga sebagai caleg begitu dari Partai Gerindra juga. Yang artinya di sini mungkin orang akan menduga bahwa khawatirnya akan kembali terjadi konflik kepentingan karena ini yang diadili kan apa namanya Gibran dan Gibran ini sekarang menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Iya, Jadi iya, iya. ya begitu. Tapi kita melihat mungkin saat ini ya kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jimli sejauh ini kemarin sepanjang hari orang juga mengikuti. Mudah-mudahan beliau ini bisa bersama dengan dua orang hakim MK-MK ini di majelis. Mudah-mudahan bisa menggolkan sesuatu yang memang diharapkan oleh rakyat. Karena kita lihat kemarin kembali terjadi demo besar-besaran loh Mas Ersu. Iya. Tapi nggak banyak mendapat perhatian media ya. Mungkin karena fokusnya ke Bang Firly kali ya. Karena terlalu banyak masalah, terlalu banyak betul-betul kita terlalu banyak yang harus orang jadinya tidak fokus begitu. Jadi dari sejak tanggal 16 itu sudah kalau saya catat sudah terjadi banyak sekali demo baik di Jakarta maupun di daerah-daerah begitu dan baik yang kecil maupun yang besar. Kalau kemarin termasuk besar karena baru selesai itu pada malam hari dan terjadi bakar-bakaran juga, bakar ban dan sebagainya. Hampir mereka melompati batas pembatas itu yang dipasang untuk di kawasan ring 1 untuk Istana Presiden dan sebagainya dan tidak hanya diikuti oleh kelompok mahasiswa gitu dari berbagai universitas tapi juga dari kelompok petani, buruh, nelayan dan sebagainya. Ini luar biasa, saya kira eskalasi ini akan makin naik begitu seiring dengan apa yang terjadi saat ini. Ya, yang ini yang orang lupa ya. Saya kira ini banyak sekali yang pendukung-pendukung Pak Jokowi yang sudah mulai pindah haluan dan banyak di antara mereka yang saya kira wait and see ini ya situasinya. Begitu ini tanda-tanda angin perubahan terasa nih. Sekarang sangat terasa ya. Kalau tadinya orang bertanya-tanya apa iya situasinya, tapi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Jimli ketika bertemu dengan para pelapor waktu itu kan kita kelihatan sekali bahwa Pak Jimli justru mendorong-dorong ini ya untuk para pelapor itu dan menyebutnya bahwa dia ini kalian ini Anda semua ini termasuk yang nanti akan dicatat oleh sejarah gitu kan menyebutnya begitu ya. Dan tanda ini menunjukkan bahwa masih hidupnya akal sehat kan gitu itu yang jadi. Tapi saya selalu merujuk dalam perbincangan dengan Bung Rocky segala macam juga saya nyebut orang nganggap ada orang-orang misalnya katakanlah ada orang yang curiga pada Pak Jimli. Ya saya bilang jangankan orang seperti Pak Jimli zaman Pak Harto dulu tahun 98 ada orang yang sangat true believernya Pak Harto namanya Harmoko, Menteri Harmoko dulu yang setiap kali habis bertemu dengan presiden kemudian petunjuk bawa presiden gitu ya. Karena mungkin kita ini kan orang orde baru dan juga lama di istana jadi tahu apa yang terjadi gitu ya Mbak ya. Dan ini kan dia siapa yang menduga kalau kemudian perubahan itu dimulai dari dia ketika dia menjadi ketua MPR kan begitu Mbak. Jadi jangan underestimate dengan perubahan, jangan diremehkan. Tetapi saya melihat Pak Jokowi juga paham bahwa ada situasi yang berubah dan dia tetap bisa menggunakan instrumen kekuasaannya untuk mendorong itu karena saya lihat ini ya Mbak ya ada program baru ya dari Kementerian Keuangan ini untuk mengalokasikan bansos yang sekarang ini bakal gila-gilaan disebar ke publik gitu ya, ke masyarakat gitu.
Iya betul. Jadi selama ini kan memang orang juga sudah kita kalau dalam diskusi-diskusi gitu-gitu ya mendiskusikan approval rating atau tingkat kepuasan ya dari Ya, Pak Jokowi ini yang demikian tinggi dari 70 kemudian menjadi 80 bahkan terakhir dia mengatakan mungkin sekitar 90 begitu. bukan 101 ya, bukan. Iya, di atas 100 ya. Ini kan luar biasa sekali kenapa bisa terjadi seperti itu begitu. Padahal sudah ada berbagai konflik selain Rempang itu kan sebelumnya itu juga ada di Komodo, ada di banyak tempat begitu Mas Hersu. Dan berbeda dengan dahulu di mana para LSM gitu kan mendukung Pak Jokowi begitu. Tapi belakangan ini betul-betul benturan-benturan yang terjadi di lapangan itu sudah membuat LSM ini seperti bertolak belakang lah. Mereka sering kali memprotes pada Pak Jokowi, tapi uh, approval ratingnya tetap tinggi begitu. Dan kemudian orang melihat seringkali survei ini dilakukan ketika Pak Jokowi tengah menggelontorkan BLT atau bansos gitu ya, bansos berupa sembako. Dan kemudian ada survei ya tentu saja tingkat kepuasan itu menjadi tinggi. Itu sering menjadi bahan ledekan Mas Hersu. Jadi ini siapa yang disurvei gitu. Dan saat ini menjelang pemilu ini waktu-waktu pendek menjelang pemilu mungkin sekitar 4 bulan lagi ya Mas Erisu karena kan 14 Februari begitu. Februarinya pun bukan di akhir tapi pertengahan Februari dan Pak Jokowi kemarin memutuskan begitu bahwa bansos sekarang kan sudah berlangsung ya. Bansos ini dalam arti ini adalah sembako begitu. Dan bansos ini sudah berlangsung dari sejak bulan September, Oktober, November begitu dan akan diperpanjang sampai dengan bulan Desember. Ini hanya untuk bantuan beras saja yang dimana setiap keluarga itu mendapatkan sekitar 10 kilogram kalau tidak salah Mas Ersu. Dan ada gelontoran lagi selain bansos ini tapi berupa uang tunai begitu. Dan ini jumlahnya sekitar 400 ribu rupiah begitu yang akan dibagi menjadi 2 kali pemberian yaitu pada bulan November dan Desember begitu. Nah, Ya, ini dan nilainya itu sekitar 7,5 triliun kalau tidak salah yang disediakan oleh Ibu Sri Mulyani. Dan ini banyak mendapatkan pertanyaan gitu Mas Yersu, apakah ini juga dalam rangka mendukung Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo begitu? Karena Gibran ini kan dideklarasikan pada hari Ahad ya. Hari Ahad itu tanggal berapa? Tanggal 22 kalau tidak salah ya. Dan kemudian 2 hari kemudian hari Selasa gitu itu Pak Erlangga memberikan pengumuman bahwa akan diberikan bantuan tersebut dan jadi 2 hari kemudian ya, karena memang ya deklarasinya yang tanpa dihadiri Gibran itu kan hari, ya betul, Ahad malam di rumahnya Pak Prabowo ya, rumah Pak Prabowo betul. Jalan Kertanegara ya, yang bertetangga dengan Firly ternyata ya. Ya, Ya, tanggalnya saya persisnya mungkin kita bisa cek, tapi harinya adalah hari Ahad dan 2 hari kemudian itu kemudian ada pengumuman soal bansos tersebut dan juga soal BLT tersebut. Bahkan Pak Jokowi kan sekarang sedang bersafari di daerah ya untuk melihat kondisi di daerah karena sekarang ini kita mengalami fenomena El Nino yang disebut sebagai Super El Nino karena ini bukan sekedar El Nino biasa tapi El Nino yang berkepanjangan. Jadi musim kering yang berkepanjangan di mana petani begitu kan mengalami masa masa kering yang panjang begitu sehingga mereka bisa tidak banyak banyak masyarakat yang tidak mendapatkan penghasilan. Nah, inilah kesempatan inilah yang kemudian eh, wacananya ini ada BLT ini dalam rangka untuk menghadapi El Nino tersebut Mas Irsu. Tapi ternyata untuk bansos yang berupa beras 10 kilogram gitu per keluarga penerima manfaat atau KPM itu rencananya akan diteruskan hingga bulan Maret begitu. Jadi nanti Januari, Februari, dan Maret itu akan terus diberikan beras 10 kilo per keluarga begitu. Dan ini banyak sekali mendapatkan sorotan ya Mas Hersu, baik dari pengamat apa dan sebagainya bahwa ini dalam rangka menuju pemilu ataukah ini memang untuk masyarakat begitu. Karena bisa saja ini berupa kebijakan, kita tahu biasanya kalau menuju pemilu itu kan ada kebijakan-kebijakan tertentu begitu yang bisa digolkan, yang bisa dikeluarkan untuk mendukung begitu salah satu begitu atau mendukung para paslon yang kemudian
menjadi jagoan dari rezim misalnya seperti itu. Nah, dalam hal ini kemudian kita menghubungkan dengan keberadaan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sendiri juga kalau kita mendapatkan bocoran dari dalam gitu ya Mas Ersu, ketika dilakukannya rapat dengan para ketua umum dan sekjen dari Koalisi Indonesia Maju tersebut, itu semuanya kan diserahkan kepada Pak Prabowo akhirnya, karena dari setiap partai itu kan memberikan calon yang berbeda-beda, nama yang berbeda-beda untuk sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo mengatakan bahwa ini dia menginginkan cawapres yang merupakan asosiasi lah begitu, yang orang ketika melihat bisa melihat bahwa itu sebagai penerus dari pemikiran-pemikiran Pak Jokowi selama ini. Dan itu satu-satunya yang ada ya nama Gibran yang menurut Pak Prabowo yang pantas gitu. Jadi sehingga Gibran lah yang kemudian dideklarasikan sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Dan kalau kita melihat itu seperti Mas Hersu tadi bilang soal Demokrat, misalnya dia kemudian mungkin dia yang berpotensi untuk lompat ya kalau seandainya terjadi sesuatu, yang memang kita mendapatkan cerita juga bahwa AHY itu datang ke rapat tersebut dalam keadaan agak terlambat begitu, dan dia lumayan kaget gitu ketika ternyata sudah diputuskan nama Gibran di situ. Dia menanyakan, oh sudah diputuskan gitu. Dan kalau saya lihat Mas Ersu, lihat dari akun medsos gitu ya dari AHY maupun dari Pak SBY, itulah mungkin jawabannya kenapa AHY menulis di akun Instagramnya, yaitu bahwa itu dia menghormati keputusan dari Pak Prabowo di mana dia memilih Gibran sebagai cawapres, dan itu merupakan keputusan sendiri dari Pak Prabowo begitu. Dan dia tidak menambahkan bahwa ini keputusan sendiri itu maksudnya apa, tapi ini keputusan sendiri dari Pak Prabowo. Dan kemudian Ini SBY beda pun dengan juga, pernyataan Pak Prabowo bahwa itu adalah keputusan aklamasi, begitu ya. nah, menurut Pak Prabowo itu adalah aklamasi, dia Bulat. menginterpretasikan seperti itu. Dan SBY pun menulis juga bahwa itu dia menghargai bahwa itu adalah keputusan tersebut merupakan kedaulatan dari Pak Prabowo. Nah, kita tahu namanya kedaulatannya adalah wewenang dari Pak Prabowo diserahkan kepada dia begitu. Kalau saya rasa ini dengan situasi sekarang ini yang makin memanas, eskalasi meninggi, ini juga salah satu cara. Kemudian kalau seandainya terjadi sesuatu ya salah satu apa tanda-tanda bahwa nantinya Demokrat ya kurang bertanggung jawab terhadap hal tersebut, karena memang itu kan keputusannya di pihak Pak Prabowo sendiri gitu. Ya, jadi ini Demokrat membuka pintu darurat lah, kira-kira menyiapkan pintu darurat, belum dibuka, menyiapkan di situ kira-kira. Iya ya, kita bisa melihatnya seperti itu Mas Ersu begitu. Karena di situ sama sekali kita tidak melihat bahwa mereka itu adalah salah satu usulan dari mereka juga, itu adalah suara dari mereka menyetujui apa dan sebagainya begitu. Itu narasi itu tidak ada, semuanya itu dikembalikan kepada Pak Prabowo. Saya rasa yang lainnya juga kurang lebih seperti itu begitu. Dan kalau kita melihat berbagai gestur dari AHY begitu Mas Hersu ya, baik pada saat pada hari Ahad tersebut maupun pada di Indonesia Arena pada saat hari pendaftaran pada hari Rabu kemarin gitu ya, kita menyorotinya lebih banyak kepada Pak Yusril. Tapi kalau kita melihat gestur AHY juga semua bertepuk tangan, AHY senyum-senyum saja, tidak ikut bertepuk tangan dan sebagainya begitu. Oke, tapi saya kira berarti ini ya, kita bisa mencurigai bahwa instrumen APBN kan gitu ya, itu digunakan untuk mensupport Gibran dan Prabowo dan Gibran lah gitu ya. Kalau dulu kan memang biasanya memang bansos ini kita tahu sejak zaman Pak SBY pun itu juga jadi instrumen untuk merebut hati rakyat kan dulu ya. Itu kan sebenarnya BLT itu dimulai eranya Pak SBY, dan sukses Pak SBY melakukan waktu itu. Tapi mungkin tidak seperti sekarang ya, jauh lebih besar-besaran dan lebih kasar begitu. Dan tapi itu digunakan untuk kepentingan untuk incumbent. Kalau sekarang ini kan digunakan untuk kepentingan dari anaknya incumbent. Itu kan yang bedanya di situ. Dan kedua gini ya, saya kira soal BLT dan sebagainya ini bukan saya kira, ini fakta-fakta juga menunjukkan bahwa ini cukup efektif gitu dalam tanda petik sebagai money politik untuk menggiring pemilih untuk tetap memilih incumbent kan gitu ya. Makanya ini terus digelontorkan itu. Tetapi yang mungkin situasinya berbeda itu sekarang ini kan sangat terbuka kemungkinan yang kita tadi sebut ya, bahwa adanya faktor komposisi yang berubah di parlemen itu menjadi terbuka kemungkinan terjadinya perubahan kekuasaan tapi tidak melalui jalan elektoral
kan Mhm, gitu bisa jadi. mhm, mhm. Karena impeachment katakanlah apapun di DPR itu proses yang konstitusional juga yang sah dilakukan dalam sebuah negara demokrasi kan begitu itu. Nah, Mhm, betul. kenapa? Dan itu sangat sangat terjadi itu di level kelas menengah ya di kelas Mhm, mhm, kelas sosial yang menengah gitu. Perubahan-perubahan itu kan di kalau kita baca literatur sejarah gitu perubahan-perubahan di berbagai negara itu yang mendorong adalah kelas menengah kan bukan kelas mhm, kelas yang bawah tadi dan sementara ini kan kelihatan sekali bahwa sedang bergerak ini kelas kelas menengah itu. Jadi artinya bisa jadi ini instrumen bansos itu tadi yang menggunakan APBN itu nanti akan berguna ketika itu digunakan di dalam proses elektoral gitu mhm. melalui pemilu, melalui pilpres, tetapi itu tidak akan berguna meredam keresahan publik ketika kemudian ada gerakan dari kelas menengah gitu yang menuntut perubahan dan bertemu dengan kepentingan-kepentingan partai-partai politik yang saya kira sekarang juga mulai resah kalau kalau kemarin keresahan itu hanya dirasakan oleh katakanlah oposisi dan ditambah kemudian Nasdem yang selama ini dikuyo-kuyo oleh pemerintah karena dia mendukung Anies Baswedan. Karena kan bertambah ada PDIP dan P3 di situ. Dan faktor PDIP itu jangan di apa dianggap remeh karena ini adalah partai utama pendukung Pak Jokowi. Jadi bukan satu guru satu ilmu. Bahkan saya kira bukan satu guru satu ilmu ya. Mungkin semua ilmunya Pak Jokowi teman-teman PDI juga paham gitu ya. Walaupun sekali lagi teman-teman masih banyak yang mencurigai bahwa jangan hati-hati ini bagian dari politik main dua kaki antara PDIP dengan Pak Jokowi gitu. Sebenarnya nanti ketika terjadi apa-apa mereka akan lagi gabung bersama dengan seperti ketika Prabowo dulu bergabung dengan Pak Jokowi. Itu banyak yang mengingatkan. Tapi saya bilang tanda-tandanya kok nggak seperti itu gitu kalau menurut bacaan saya sih Mbak. Iya, iya. Eh, iya, salah satu yang bersuara keras ini kan FX Rudi, eh, Ya, ya ketua DPC dari Solo begitu, yang dia betul-betul dia merasa resah begitu karena Ibu jangan lupa Megawati. Komarudin Watubun juga Iya, sebagai ketua Komarudin dewan Batubun juga yang dia ya, ya mengatakan sebagai bahwa apa sekarang dia secara ketua de bidang facto, kehormatan ya. betul, sebagai ketua DPP PDIP begitu bagian apa dia kehormatan ya, Ya, dan ya. badan kehormatan. Dan dari siapa FX Rudi sendiri mengatakan bahwa dia sangat-sangat risau, dia gundah, dia kecewa dan marah begitu karena saat ini Ibu Megawati itu dituduh bermain dua kaki. Padahal dia kan ikut mendirikan PDIP begitu ya Mas Heru. Dari sejak awal lah dia ikut Ibu Mega ini begitu bisa dikatakan demikian. Dia melihat karakter Ibu Mega itu tidak seperti itu begitu. Dan kemudian juga Komarudin Watubun yang mengatakan bahwa saat ini posisi Gibran itu sebetulnya secara de facto itu sudah bukan menjadi anggota dari PDIP. Walaupun dia mengundurkan diri atau tidak, dia mengembalikan kartu anggota atau tidak, posisinya secara de facto dia sudah tidak menjadi kader lagi. Ini memang di PDIP sendiri ada berbagai suara yang saling saling bersilang begitu ya Mas Hersu. Bahkan media juga memberitakan bahwa apa yang dikatakan Bu Puan ya Mbak Puan berbeda dengan Adiana Pitupulu itu kemudian dibentrokkan begitu. Tapi yang terakhir itu oleh Andreas Parera ya namanya Mas Hersu. Saya lupa Ya, itu ya politisi Andreas dari Parera PDIP. tokoh Andreas PDIP ya. Parera ya. Hmm. Iya ya betul. Yang dia mengatakan dan dia mengiyakan bahwa apa yang dikatakan oleh Adian Napitupulu itu memang betul begitu. Jadi dia menggarisbawahi bahwa Pak Jokowi itu memang menginginkan untuk 3 periode dan kemudian ketika itu tidak tembus, kemudian menginginkan supaya perpanjangan masa jabatan sekitar 2 sampai 3 tahun, tapi itu juga tidak disetujui dan sebagainya. Itu dia membocorkan hal itu tersebut kepada media. Jadi kemungkinan besar itu memang sekarang kalau Mbak Puan mungkin dia mainnya main halus, memang di bagian yang main halus lah karena dia sebagai pimpinan begitu ya. Sementara kalau yang di bawah ini saya rasa kalau tidak atas persetujuan yang di atas juga pasti akan ditegur begitu kan. Tapi kenyataannya sampai sekarang Adian juga tidak ditegur, yang lainnya ketika bersuara seperti ini, seperti Afex Rudi juga tidak ada teguran begitu. Jadi ya saya rasa memang situasi di dalam di dalam PDIP seperti itu Mas Hersu. Nah, Ya. kalau misalnya ya kemudian akan ada apa namanya impeachment, apa nuansa menuju ke sana, karena dari demo mahasiswa pun juga menyuarakan hal tersebut begitu ya. Eh, itu bisa saja mungkin terjadi karena kita juga mendapatkan informasi begitu dari dalam PDIP, teman-teman wartawan juga sedang ramai berdiskusi. Ada juga yang mengatakan kalau seandainya suasananya seperti ini begitu ya,
begitu keberpihakan kepada Gibran juga makin menguat seperti itu tadi, ada kebijakan-kebijakan yang memang sepertinya kebijakan yang populis untuk rakyat, tapi kemudian kita tahu itu ditujukannya adalah untuk menaikkan citra Gibran gitu. Ada kemungkinan juga dari PDIP itu untuk bisa menarik, mereka akan menarik orang-orang yang di kabinet. Kalau seandainya ini terjadi, ya kita tahu apa yang terjadi karena ini juga pernah dulu terjadi di masa Pak Harto begitu ya. Ya, dan sebenarnya tanpa ditarik secara resmi sudah ada yang mulai mundur seperti Gubernur Lemhanas ya. Andi Wijayanto kan dengan setelah menjadi wakil ketua TPN dia langsung mengundurkan diri sebagai Gubernur Lemhanas kan begitu. Dan juga ada beberapa orang yang mundur juga yang ini yang salah satunya itu Eko Sulistyo yang ini orang dekatnya Pak Jokowi dari Solo loh. Kok dia mundur dari Telkom sebagai komisaris di Telkom dan kemudian gabung di TPN karena di situ dan walaupun orang kemudian ya, tuh kan, itu kan orang deket banget sama Pak Jokowi karena dia pernah jadi ketua KPU di Solo dan kemudian waktu itu dia membantu Pak Jokowi jadi penasihat Pak Jokowi dan dia ini kalau nggak salah satu orang yang ngomong Gibran lah begitu. Kok tiba-tiba sekarang balik ke PDIP gitu, memilih bergabung dengan Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi banyak sekali tanda-tandanya yang menurut saya ya itu tadi situasi. Kalau ini bukan tanda-tanda yang kemarin ya kayak tanda-tanda pohon beringin dan pohon besar pertumbangan di Solo bukan. Tanda-tanda secara politis itu sangat kuat, tandanya semacam itu angin perubahan itu terasa begitu ya dan kita jadi paham juga mengapa terjadi kan kita sudah bolak-balik mengingatkan bahwa sesuatu yang berlebihan begitu melawan sunatullah itu ya pasti akan dapat perlawanan juga gitu bukan hanya dari manusia tapi dari alam juga gitu itu yang orang sering lupa kadang-kadang gitu. Saya kira mungkin Pak Jokowi penting terus kita ingatkan terus semacam ini mulai ada tanda-tanda Pak Jokowi lupa, nggak eling lan podo gitu ya. Padahal kan Pak Jokowi ini orang Jawa yang hidup dalam mitologi dan kosmologi Jawa yang sangat percaya hal-hal gitu keseimbangan alam dan sebagainya ada batasnya kan begitu tuh yang orang Jawa kan itu berpikirnya itu kan apa ya kalau bahasa Jawa sakmadio itu apa ya tengah-tengah gitu ya gitu-gitu loh yang di tengah-tengah nggak boleh berlebihan nggak terlalu ke kiri banget nggak boleh terlalu ke kanan di tengah. Nah sekarang ini Pak Jokowi selalu ekstrim posisinya memaksakan segala macam cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Saya lagi berpikir-pikir orang kan banyak menyebut Pak Jokowi ini terlalu sayang sama anak-anaknya kan mereka bilang gitu sayang sama anak bagus terlalu sayang itu nggak bagus. Saya kok malah nggak lihat Pak Jokowi itu selalu sayang sama anaknya. Saya justru lihat anak-anaknya jadi korban dari ambisinya Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi terlalu sayang pada dirinya sendiri dan anak-anak dan menantunya jadi korban menurut saya gitu. Mungkin orang nggak sepakat. Oh, jadi korban gimana? Jadi calon wakil presiden terus jadi ketua umum partai, jadi nanti calon gubernur masa korban. Tapi kalau kita lihat Gibran ini kan waktu kita lihat pidato dia bersama Pak Prabowo itu kan nggak banget lah ini orang kan gitu. Kan dipaksa banget gitu ya dijadikan calon wakil presiden. Saya kasihan di satu sisi melihat dia gitu. Iya, ya Mas Esu, memang kalau yang saya tangkap begitu ya, suara-suara yang ada di sekitar gitu. Belakangan ini sebenarnya bukan karena Gibran itu menjadi wali kota, kemudian meninggalkan posisi di wali kota, gitu. Walaupun kita melihat akhirnya langkah Gibran ini memang copycat gitu ya dari Pak Jokowi meninggalkan posisi gubernur, tapi kalau itu masih mending itu di gubernur ya di provinsi. Dan didukung oleh PDIP. Dan didukung betul oleh PDIP. Sementara kalau ini kan tingkatannya adalah wali kota dan wali kota pun akhirnya belakangan terungkap walaupun Gibran dan Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa yang milihkan rakyat begitu kan. Jadi itu naik karena atas kehendak rakyat. Tapi kemudian dari PDIP kemudian mengungkap bahwa kenaikan dari Gibran itu bukan kehendak dari bukan hasil seleksi lah bisa dikatakan demikian, tapi atas hasil usulan dari Pak Jokowi begitu dan kemudian juga pada proses selanjutnya ya kita sudah tahu lah walaupun ditutup-tutupi kemudian kemenangan dari Gibran itu seperti apa begitu juga dengan wong lawannya pasti waktu itu ya mohon maaf ya bukan mau menghina profesi seorang ya kalau nggak salah tukang jahit sama tukang cukur atau apa gitu ya saya lupa ya iya betul yang cuma syarat aja gitu betul
Karena tidak mungkin kan kalau seandainya betul-betul hanya ada satu calon melawan kota kosong, maka tidak bisa. Jadi akhirnya dipasang orang tersebut, begitu kan? Dan ini cerita-cerita itu banyak beredar begitu, walaupun selama ini kan ditutup begitu ya Mas Yesus, akhirnya terungkap sendiri dengan sendirinya begitu. Ya, Begitu juga dengan posisi Bobby di Sumatera Utara. Ini sebetulnya orang masih tidak marah dengan hal itu, Mas Hersu. Tapi ketika belakangan ternyata hukum juga dipakai, lembaga yudikatif yang tertinggi pun juga dipakai. Itulah yang membuat orang sangat-sangat marah. Ini sudah keterlaluan begitu, Mas Hersu. Dan kita tahu sebenarnya nuansanya jalan menuju ke sana ketika adik Pak Jokowi menikah dengan Pak Anwar Usman. Tapi kan orang belum belum tahu betul, jangan-jangan cuman ini adalah prasangka buruk saja. Tapi ketika itu justifikasi dengan keputusan yang kemarin, ya kita melihat situasinya sekarang menjadi betul-betul apa ya seperti ini. Dan saya nggak tahu kalau melihat dari apa ya gestur dari Pak Jokowi, gestur dari Gibran, sepertinya mereka masih oke-oke aja, masih enjoy-enjoy aja. Pak Jokowi juga kan melakukan safari di Sumatera Barat. Sekarang sedang ada di apa Sumatera Selatan atau Sumatera Utara begitu ya, lupa saya. Dalam rangka dia juga untuk melihat kondisi pangan di sana, inflasi dan sebagainya di daerah, terlihat enjoy-enjoy saja begitu terhadap situasi keadaan yang saat ini eskalasinya udah semakin memburuk begitu, semakin meningkat, Mas Erso. ya, ya, ya. Ya, ini kita cuma ngingetin hati-hati ya. Orang kita kan sudah diingetin orang kita ini orang yang sabar, bukan orang yang pemarah dan sebagainya. Tapi kalau udah marah itu kan jadi kayak seperti Rempang kemarin amok gitu ya. Amok masa hati-hati karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh rezim penguasa ini terutama Pak Jokowi itu melawan akal sehat publik begitu ya. Sudahlah, dan udah 2 periode jadi presiden kan itu pencapaian luar biasa dari 280 juta orang rakyat Indonesia itu yang bisa melakukan seperti itu tuh nggak banyak orang yang bisa melakukan seperti itu. Hanya sejauh ini yang pernah terjadi kalau yang sistemnya elektoral ya Pak baru Pak SBY dan Pak Jokowi. Jadi sebenarnya itu udah luar biasa sekali apa yang dicapai oleh Pak Jokowi itu jangan nambah-nambah lagi, jangan kemaruk kemana-mana gitu ya. Kalau kita penting nih mengingatkan Pak Jokowi walaupun kita tahu kadang-kadang mungkin ada percuma ya kita mengingatkan ini, tapi kita nggak boleh berhenti untuk terus mengingatkan karena ini dampaknya tidak hanya buruk buat Pak Jokowi dan keluarganya, tapi juga buruk buat bangsa ini. Itu yang concern kita kan, Pak. Iya, iya, iya. Sekarang ini kan dibungkusnya dengan Gibran ini adalah wakil dari generasi muda begitu ya, mewakili milenial. Jadi selalu yang dibungkus oleh sekeliling oleh Koalisi Indonesia Maju juga narasinya seperti itu, Mas Hersul. Tapi kalau seandainya hanya sekedar apa mewakili milenial, saya rasa jangankan di tingkat nasional, bahkan di tingkat kita misalnya di tingkat RW atau kita di kecamatan saja, saya rasa juga sudah banyak yang bisa selevel dengan Gibran bahkan bisa melebihi itu begitu. Jadi kalau saya sendiri melihat Gibran, saya rasa saya ada di keluarga saya juga yang bisa seperti Mas Gibran gitu. Maksudnya dalam kapasitas kalau dia diberi kesempatan, kemudian dia bisa naik menjadi wali kota, mungkin barangkali bisa seperti bahkan melebihi dari Mas Gibran. Jadi ini faktornya adalah faktor kapabilitas juga, Mas Hersu. Ya. Jadi kalau seandainya dia mewakili generasi muda, ya carilah begitu ya, carilah yang memang dia different daripada yang lain, memang dia memiliki keunggulan-keunggulan. Nah, ini orang tidak melihat di situ begitu. Ya. Apalagi kemarin ketika pertama kali pidato di Indonesia Arena dengan gaya nggak banget itu Pak Jokowi. Ya. Iya, terlihat betul bahwa ini sepertinya tim media atau tim sekelilingnya lah begitu ya, hampir sama juga dari yang membentuk Pak Jokowi dulu begitu. Ya, saya lihat ekspresinya itu ini ekspresi bukan orang pede sebenarnya gitu. Dia bicara tentang anak muda harus, tapi saya lihat wajahnya nggak nyambung nih antara ucapan dengan wajahnya kan gitu. Dihafal Mas Firsu. Kalau saya sih lebih melihat oh ini hafalan gitu ya. Kita bisa Dia melihat menghafal ya. betul apa yang kita katakan gitu. Seringkali kalau misalnya kita sebagai wartawan lah seperti ini, kita datanya ada di benak kita, tapi kalimatnya kan kita tidak hafal, kita tidak menghafalkan itu, terjadi spontan begitu saja. Begitu juga dengan orasi, mungkin ada 1-2 kalimat pembuka yang memang kita ingin kita hafalkan, tapi sesudah itu akan mengalir begitu saja gitu. Tapi yang terjadi pada Gibran kemarin itu memang berbeda. Itu jelas apa yang dia lakukan ini itu terlihat sebagai hafalan. Ya, jangan lupa ya sebagai presiden, sebagai wakil presiden ini adalah wajah negara, gitu ya. Masa wajah negara diwakili orang seperti Gibran itu kan juga saya kira menghina banyak akal sehat itu orang ya. Bahkan kita yang selama ini kan selalu kritis terhadap Pak Jokowi karena memang posisi kita sebagai media kritis.
aja oke, mungkin kita sering rada berlebihan begitu. Tapi sekarang kan orang-orang sekitar Pak Jokowi sendiri juga merasakan hal yang sama gitu loh. Jadi Betul. dibayangkan seperti itu loh gitu. Jadi menurut saya ini kalau kembali ke topik kita tadi yang awal, kalau kemudian sekarang Pak Jokowi itu menggelontorkan bansos dan sebagainya, ya bagus. Kalau memang apa ingin menyelamatkan rakyat kita yang masih hidup di kekurangan. Tapi kalau kemudian motifnya itu adalah motif politik dan kemudian menggunakan APBN untuk kepentingan kampanye dari putranya, ya menurut saya enough Pak Jokowi, sudahlah cukup Pak Jokowi, jangan berlebihan gitu ya. Iya Ya. betul, karena orang bisa bisa muak gitu, orang kalau sudah muak bisa terjadi yang seperti di Amerika ya, yang sering sering sekali orang kemudian menceritakan kembali bahwa sebetulnya Joe Biden juga bukan pilihan yang baik gitu, Terus bukan yang bagus, juga bukan favorit gitu, tapi karena orang sudah muak kepada Trump gitu, apa yang dia lakukan, akhirnya orang beralihnya ya kepada Biden gitu. Bisa yes, jadi ya, oke. itu juga terjadi di sini. Oke, Mhm. cukup panjang kita ngomongin Gibran. Masih ada yang belum kita kita bahas, Mbak Agi? Ya mungkin yang terjadi kemarin ya Mas Hersu, penggeledahan dari rumah Pak Firly Bahuri itu rasanya perlu tuh kita singgung sedikit lah gitu untuk pemirsa Oke. Om Deddy. Hmm, hmm. Mhm. Ya, ya. Gimana, gimana apa yang terjadi? Karena ini saya juga lumayan panjang ini bahas di konten Rocky Gerung dan juga Hersi Punopoint. Oke, dari perspektif Mbak Mhm. Agi gimana? Ya, ya, kalau saya melihat kemarin yang menarik gitu ya, ini kan siaran langsung dari televisi-televisi itu nasional begitu juga berlangsung dari sore hingga malam hari begitu ya. Yang menarik adalah salah satu misalnya apa gimmick-gimmick kecil seperti Pak Pak Firly Bahuri di rumahnya yang di Bekasi ketika itu di apa digeledah oleh kepolisian gitu kan dia kabarnya meninggalkan rumah tersebut, tapi kemudian bocor begitu bahwa dia ternyata masuk lagi ke rumahnya, tapi lewat mana ini kan wartawan kan menunggui di depan rumah tersebut gitu, dan kemudian ada warga yang bersaksi, ketua RT juga mengetahui ternyata dia masuk dari sebuah toko begitu Mas Irsu yang menyambung kepada rumahnya tersebut, jadi tembus Hmm. gitu ya. Jadi toko tersebut kalau saya lihat dari gambarnya begitu itu mungkin ruko tersebut mungkin adalah tempat refleksi sepertinya karena ada gambar kaki dan sebagainya, dan kemudian setelah Pak Firly Bahuri itu masuk, pintu itu tertutup gitu sehingga wartawan yang ngintip-ngintip nggak bisa. Ini salah satu kalau saya lihat ini memang apa ya kecerdikan atau kelicikan gitu ya, dari situ saja kita sudah bisa melihat gitu. Dia masuk ke situ sehingga dia bisa melihat penggeledahan yang ada di rumahnya. Nggak apa-apa yang apa biasanya kan ada yang Memang diminta menyaksikan kan penggeledahan ya, biasa. memang diminta untuk menyaksikan, nggak apa-apa menyaksikan penggeledahan, tapi dengan cara-cara apa namanya dia menghindari wartawan apa dan sebagainya, dan ternyata ada ruko di situ yang tembus ke rumahnya, orang jadi bertanya-tanya ini ruko siapa begitu kan? Kok bisa memiliki pintu connecting connecting door gitu ke posisi rumah dia? Dan yang menarik juga ternyata tetangganya juga ikut diperiksa, seorang purnawirawan dan satu orang juga pengusaha. Tapi ternyata dari sejauh ini yang diketahui tidak ada barang bukti yang diambil dari rumah yang di Bekasi. Nah, yang menarik lagi Mas Hersu, itu penggeledahan yang ada di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru nomor 46 itu yang ternyata tetangga dari Pak Prabowo begitu ya. Tahu Dan saya sebenarnya yang itu yang bertetangga langsung dengan Pak Prabowo itu Kapolri ya. ya Kan ya kalau itu apa namanya dulu Pak belakangan gitu ya, membelakangi itunya Pak berbelakangan Prabowo. dulu zaman Pak Tito segala kan ya itu. Ya, dan ternyata itu tidak masuk ke dalam LHKPN. Jadi ketika kita kalau Katanya kita itu rumah telusuri, disewa, Mbak. nah itu katanya rumahnya dia Mas Hersu. Dari pihak Ali Fikri sendiri juga dari KPK tidak bersedia mengkonfirmasi itu sebenarnya rumah siapa begitu. Hmm. Tapi kalau seandainya dari pengacara dari Pak Firly sendiri kan dia sudah menunjuk pengacara namanya Iskandar siapa begitu, itu juga tidak bersedia mengkonfirmasi itu rumah siapa. Tapi kalau saya membaca dari hasil investigasi dari Tempo kemarin, koran Tempo begitu, dia juga menyebutkan bahwa kemungkinan rumah itu adalah rumah pemberian gitu Mas Hersu. Oh, Iya. gratifikasi juga ya. Jadi rumah tersebut adalah dari hasil penelusuran kemungkinan rumah tersebut pemberian dari sejak tahun ketika dia masih menjadi deputi penindakan, ketika dia bertemu dengan Zainul Mahdi, Gubernur NTB kala itu yang sekarang menjadi politisi dari Partai Perindo, dan kemudian saat itulah dia diberi oleh rumah tersebut oleh orang yang berkaitan dengan pertambangan. Itu kan kasusnya adalah soal korupsi di
investasi di Newmont ketika Newmont itu. ya, tambang emas Ya. di Nusa Tenggara, di Sumbawa ya, Newmont itu ya. Iya, betul. Dan kemungkinan itu adalah itu Mas Hersu. Jadi tidak masuk ke dalam LHKPN, tapi kita sampai sejauh ini belum tahu itu atas nama siapa sertifikat dari rumah tersebut. Tapi kalau menurut eh, eh, kepolisian sendiri kan juga tidak mungkin mereka menggeledah rumah tersebut tanpa tahu bahwa di situ mereka akan menemukan sesuatu begitu. Karena kenyataannya memang ada 2 buah tas gitu yang dibawa dari rumah tersebut sebagai barang bukti lah, sebagai hasil Ya. penggeledahan. Dan belakangan kan pengacaranya Syahrul Yassin Limpo mengakui bahwa kliennya pernah bertemu dengan Pak Firly di rumah itu. Jadi bukan hanya yang ada di lapangan bulu tangkis dan beberapa tempat lain. Gitu. Beberapa kali, jadi kabarnya ada beberapa kali dan kemudian juga Pak Hatta yaitu Dirjen Alat Mesin Pertanian ya, Direktur, Direktur Alat Mesin mesin Pertanian. dan alat pertanian. Ya. Iya, dia adalah orang yang dekat dengan Pak Yasin, Pak Sahrul begitu, karena dia orangnya dari sejak dia ketika masih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan dan kemudian ketika menjadi Mentan dibawa ke pusat gitu untuk menjadi anak buahnya juga di Kementan. Dan dia ini yang bertugas untuk mengumpulkan uang tersebut kan Mas Hersu begitu. Ya. Nah, kabarnya uang tersebut mencapai sekitar 3 miliar. Nah, ini saya rasa kita sekarang saat ini sedang menunggu kapan Pak Firly ini apakah akan segera ditersangkakan atau tidak, dan juga yang menjadi pertanyaan Mas Hersu oleh mantan-mantan penyidik KPK seperti Novel dan kawan-kawan, Yudi Purnomo dan kawan-kawan ini, kenapa sampai sekarang Pak Firly ini tidak juga cegah gitu, Cekal, ke luar negeri, cekal. Ya kalau sudah digeledah itu udah pasti jadi tersangka, Mbak, kayak kasusnya Pak Harusnya itu nggak mungkin orang digeledah rumahnya tapi statusnya masih disidik, itu nggak boleh. Betul. Dan Oke, ini kan menarik, juga saya kira. institusi dari Pak Firly sendiri yang mengetahui ya dari polisi. Ya, ini saya kira ini salah satu yang hal menarik dan mau mendapat perhatian banyak orang di luar pencapresan ya bagi ya. Oke. Betul. Ya. Oke, kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini dan selamat berlibur bagi. Sampai ketemu lagi di hari Senin. Tapi kalau ternyata kemudian banyak berita-berita yang meledak dan gergetan, jangan segan-segan untuk mengontak saya. Oke, Mas Hersu, kita cukupkan sekian dulu ya. Kita bertemu lagi hari Senin. Saya Agi Beta. Saya Arif. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.